ngobrol bareng Ibu. Episode 6 membahas resolusi tahun baru untuk Ibu. Bintang tamu kita hari ini udah ada Ibu Ines. Halo. Ibu Ines ini seorang ibu rumah tangga dan punya bisnis. Ya, tadi kita ngobrol detail bisnisnya udah di segmen 1 dan 2. Segmen 3 kita mau ngebahas perkara karena resolusi ini kerap menimbulkan perkara jika tidak dijalani dengan baik. Jangan perkara rumah tangga ya. Karena resolusi kan sebetulnya tujuannya mencapai goals ya. Kadang kan kalau kita nggak kesampaian tuh bisa bikin depresi, kecewa, ya kan segala macam. Nah, untuk menanggulangi rasa-rasa kecewa saat membangun resolusi, biar obrolan kita nih ada jalan keluarnya gitu. Ada jalan keluarnya, bukan cuma curhat Ines doang, ada titik cerah. Kita menghadirkan Mbak Lidiawati, Master Psikolog, seorang psikolog dan juga co-founder dari Life Generation. Hai Mbak Lydia. Hai. Sudah join sama kita di sini. Mbak Lydia, ada Ines di sini. Hai Mbak Lydia. Nah, Life Generation ini Life Generation ini adalah perkumpulan psikolog yang memberikan layanan psikologi anak, remaja, dewasa, dan ibu-ibu dan ibu-ibu kayak kita ya. Jadi ibu-ibu kayak kita. Ini mau curhat tapi pengen ada jalan keluarnya. Ini ya dari profesional silakan. Nanti kalau mau ada langsung kontak ke Mbak Lydia atau teman-teman psikolog lainnya di Life Generation ada di kotak sebelah mana lah di sini ya, kotak alamatnya Life Generation Instagramnya. Nah, ayo kamu mau nanya apa ke Mbak Lydia? Nah, Mbak Lydia, kita nih mumpung masih awal tahun nih Mbak Lydia kan, kita biasanya kalau awal tahun kan kita punya rencana, punya resolusi, termasuk kayak tadi Ines nih punya rencana besar. Sebenarnya aku dan Nurul mungkin juga punya rencana, cuma kita mau ungkapin kayak ungkapin gak ya? Takut pamali ya? Takut pamali gitu. Nah, aku tuh juga pingin tahu ya Mbak, sebenarnya gimana sih untuk, apalagi nih kita seorang ibu gitu, gimana sih cara kita membuat resolusi, tahapan-tahapannya tuh apa sih biar nggak akhirnya jadi resolusi yang di awang-awang yang tidak terwujud gitu. Ya. Gitu, Mbak. Atau gini Mbak, sebelum menjawab pertanyaannya Ayu, kita mungkin nanya dulu ya, penting nggak sih sebenarnya Mbak Lydia bikin resolusi diri, atau sebenarnya lebih ya udah let it flow aja daripada gue ujung-ujungnya kecewa, ujung-ujungnya patah semangat, mendingan ya udah ada yang di depan mata dijalani aja gitu. Kalau menurut pandangan Mbak Lydia gimana? Oke, makasih pertanyaannya. Jadi aku setuju sih sebetulnya tentang resolusi itu penting kok sebetulnya. Kenapa? Satu, kita tahu ya bahwa ada momen-momen dalam hidup kayak kita tuh melakukan refleksi diri gitu ya. Biasanya nih kayak gini nih, tahun baru nih, masuk tahun baru, terus ulang tahun mungkin, atau ketika kita kayak tadi Mbak Ines mungkin kelahiran anak gitu ya. Itu ada momen-momen di mana ketika kita mungkin berhenti kerja, punya anak, terus aku harus apa nih sekarang gitu. Nah, momen-momen ini sebenarnya adalah momen yang pas untuk kita refleksi dan terus punya resolusi jadinya kan ya. Jadi di situ biasanya kita punya tenaga lebih tuh. Kita punya energi lebih untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, jadi kalau lagi tahun baru gini terus kita punya niat, punya resolusi, nggak apa-apa, itu bagus banget karena power kita lagi gede-gedenya nih gitu. Nah, tapi sekarang caranya gimana nih supaya kita nggak jadi sprinter gitu, nggak jadi larinya buru-buru dengan energi ini, tapi kita jadi kayak lari maraton. Jadi kita atur pace-nya kita gimana gitu kan. Jadi sampai goal-nya tercapai, kita bisa tetap kuat gitu. Nah, jadi setuju kok ada resolusi itu penting dan itu membantu kita untuk bertumbuh. Manusia itu idealnya kan selalu bertumbuh ya. Kalau badan kita jangan bertumbuh lagi, udah mentok aja. Jangan. Tapi kalau secara mental, secara kognitif kita bisa berkembang dan kapasitas kita diberikan untuk itu luar biasa besarnya gitu ya. Mari kita gunakan gitu. Oke, Mbak Lydia. Nah, tadi kan Mbak Lydia udah jelasin bahwa kita penting kok punya resolusi itu nggak apa gitu ya. Entah mungkin karena momennya tahun baru atau momen kelahiran anak atau ulang tahun kita. Nah, untuk mewujudkan sampai di resolusi itu bisa terwujud, ada nggak sih Mbak langkah-langkah tuh yang apa sih yang kita harus lakuin, langkah-langkahnya gimana sih Mbak?
Oke, nah sebenarnya nih aku mau perkenalkan juga nih sama ada langkah yang aku rasa gampang diinget gitu. Jadi kalau kita ngomongin resolusi, aku selalu mikir resolusi kita tuh harus kece, KECE gitu ya, kece. Nah kece itu apa? Nah kece itu dalam resolusi kita harus perhatikan bahwa ketika membuat rencana, perhatikan kekuatannya kita apa, gitu ya. Nah itu jadi modalitas kita tuh dalam segala hal. Ketika kita membuat rencana, kita harus ingat dulu, kita refleksi ini kekuatan saya apa ya. Ini yang bisa jadi saya gunakan untuk mencapai si goal saya itu. Kalau kayak tadi Mbak Ines, mungkin kekuatannya adalah oke, ada resources nih aku bisa pakai. Mungkin sosial media aku punya gitu ya, dan aku bisa gunakan itu untuk promosi gitu. Atau Mbak Ines nyadar, aku kayaknya punya interpersonal skill yang bagus deh. Aku bisa nih ngobrol sama ibu-ibu enak gitu ya. Nah itu modalku tuh, aku bisa nih berarti pakai itu buat jadi modalnya aku mencapai goalnya Mbak Ines. Tadi kan ingin punya mengembangkan usahanya sendiri gitu ya. Nah ibu-ibu coba deh pikir, pasti ada kekuatan kita, kumpulin aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Kekuatanku apa nih? Apa yang bisa aku pakai untuk mencapai si goalnya aku tadi gitu. Itu kayak yang pertama. Jadi yang kedua, kece, kece itu berarti kekuatan kelemahan yang kedua. Nah, kelemahan ini harus kita catat juga, karena ini biasanya akan jadi penghambatnya kita nih nanti nih. Nah, kita harus ingat nih kapan ya, saat-saat mana ya aku jadi lemah gitu ya. Kalau ibu-ibu gitu biasanya kan mungkin kalau lagi PMS ya kadang-kadang suka moody banget gitu ya. Nah, itu kita harus peka tuh. Apa nih yang jadi kelemahan saya apa nih? Dan ini gimana caranya saya mengatasi si kelemahan itu gitu. Nah, yang berikutnya C-nya adalah, dan ini yang sangat penting juga adalah committed acceptance gitu ya. Nah, committed acceptance ini apa? Tadi kan Mbak Ines bilang tuh, Mbak Ines cerita tentang bahwa ada kepasrahan juga gitu ya. Tapi terus ada juga pikiran bertanya, masa sih gini aja? Mestinya gue bisa nih lebih dari ini gitu. Pasti gue bisa lakukan sesuatu nih. Nah, committed acceptance ini berbeda dengan kita pasrah, tapi terus nggak melakukan apapun gitu. Committed acceptance ini membantu kita untuk bisa gigih sebetulnya gitu ya. Nah, committed acceptance ini isinya apa? Di dalamnya ada kita tuh being mindful. Being mindful itu kita juga melihat, mengenali nih kalau kita lagi ngerasa capek, kita lagi ngerasa pengen nangis di kamar mandi tadi gitu ya. Nah, itu nggak usah kita lawan juga gitu ya, tapi kita sadari, oh mood saya lagi jelek banget nih, badan saya lagi capek banget nih gitu. Nah, itu diterima, jangan ditolak. Jangan kita memaksa diri kita tetap kuat ketika sebetulnya kita ngerasa perasaan kita lagi nggak enak atau badan kita tuh lagi nggak enak gitu. Jangan dipaksa, tapi dirasakan dan diterima bahwa itu bagian dari diri kita sebagai manusia gitu ya. Dan terus bagian dari committed itu juga adalah kita fokus dengan yang ada sekarang. Walaupun kita punya goal di depannya, kalau kita terlalu ngawang-ngawang lihat goal besar itu, kita jadi capek karena masih jauh kan ya nyampe ke sana ya. Jadi yang kita perlukan adalah fokus di saat ini saja dulu. Saat ini apa yang aku bisa lakukan ya untuk bisa selangkah lebih maju dari yang kemarin. Begitu aja dulu. Gitu. Jadi jangan selalu memikirkan nanti gimana ya kalau misalnya produk gue gagal nggak diterima sama pasar, kalau misalnya gue nggak lulus ujian nanti atau apalah gitu ya. Fokus sama yang ada sekarang. Modalitas kita apa, kekurangan kita apa, bagaimana kita bisa menggunakan itu saat ini aja gitu ya, untuk bergerak selangkah lebih baik dari yang kemarin, itu dulu gitu ya. Nah, satu lagi di committed acceptance itu juga ada, kalau kita bicara mindful tadi, kita bicara self-care juga jadinya. Kita peka kan ya, tentang perasaan kita seperti apa, oh kalau aku capek berarti mungkin aku perlu pijit nih, kalau badanku lagi pegal-pegal berarti aku mungkin perlu pijit nih saat ini gitu. Nah, kepekaan itu kita perlu bangun loh. Self care kita itu perlu kita bangun gitu, sehingga kalau kita ibaratnya maraton tadi, kita ada
pit stopnya nih, kita bisa mungkin lari 100 meter gitu ya, terus kita melambatkan pace-nya lari dulu gitu, untuk nafas dulu, ngumpulin energi, kita lari lagi 100 meter gitu. Jadi bertahap larinya gitu ya. Nah, yang terakhir E-nya adalah evaluasi. Nah, kalau kita sudah berhenti tadi di pit stop-nya, kita lakukan evaluasi. Kayak tadi Mbak Ines aku perhatikan udah melakukan sebenarnya. Kayak botolnya pecah gitu ya. Apa nih yang bisa dilakukan nih? Aku bisa ganti pakai apa nih gitu. Nah, evaluasi ini jangan dilakukan resolusinya Januari nih, Januari 2021. Evaluasinya nanti Desember 2021 gitu ya. Masih ya. Dan kelamaan dan itu capek, kitanya udah keburu capek gitu. Karena kita udah setahun itu menjalani strategi yang mungkin nggak tepat sebenarnya. Jadi kita ngotot pakai strategi itu dijalani setahun, nggak berhasil juga dan kitanya udah capek. Jadi evaluasi itu dilakukan pada saat pit stopnya tadi kita itu. Jadi misalnya dalam 1 bulan kita evaluasi nih, progres aku dibandingkan 1 bulan yang lalu gimana ya. Terus yang aku sudah lakukan dengan baik apa, yang enggak apa, bulan ke depan aku pertahankan apa enggak ya gitu. Nah, dengan demikian nanti bisa bergeser tuh si tabel kekuatan sama kekurangan kita tadi itu. Bisa jadi ternyata kekuatan kita nambah gitu ya, kita menemukan lagi, oh ini ternyata gue bisa ini nih. Atau kelemahan kita juga bertambah, ternyata yang kemarin nggak bisa nih, gue ternyata punya kelemahan ini gitu. Nah, jadi si KC itu harus ada di mendampingi sepanjang perjalanan kita mencapai goal kita yang untuk resolusi ini. Gitu. Ih, bagus banget ya. Iya. Langsung tercerahkan semuanya. Ternyata kalau udah dapat dari profesional jawabannya kayak gitu ya. Jadi biar Oke. kita ngelihat resolusi itu ternyata bukan cuma sekedar cita-cita yang kita gantungkan setinggi Iya, langit, iya. tapi juga kita perlu identifikasi Iya. si kece-nya kita Iya, itu kece tadi ya itu. Mbak Lydia. Si kece-nya gimana dan ada evaluasi berkala ya. Ternyata bukan yang evaluasi akhir tahun, justru Tahun, salah bukan. kalau evaluasi akhir tahun ya. Kelamaan ya. Kelamaan ya. Iya kan? Betul. Keburu lelah ya. Betul, kece banget juga ya sarannya. Seperti langkahnya kece, sarannya lain kece Kece juga. juga. Nah, itu kece itu berarti nggak apa-apa ya Mbak kalau kita bikin list kekuatan aku apa, kekurangan aku apa, itu nggak masalah ya Mbak kita kayak gitu ya. Justru itu bagus banget buat kita membantu. Makin kenal sama diri kita sendiri juga loh jadinya. Jadi secara mental kita juga makin tahu kita kurangnya di mana, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus aku makin kuatin. Jadi secara individu kita juga bertumbuh gitu. Bukan cuma bisnisnya kita tumbuh, tapi secara mental, secara individu kita juga bertumbuh jadinya. Itu enak banget loh mestinya kalau begitu. Iya ya, dan juga diwajibkan ada agenda self care kalau kata Mbak Lydia. Kadang kita terlalu fokus mengejar cita-cita, Iya. ambisi tanpa kita lupa ya. Iya, diri Harus kita sendiri, ada ya. self care ternyata dimasukin Istirahatnya gitu, istirahatnya. pause gitu ya. Mungkin kayak aku sama Ayu itu suka di tengah-tengah tahun semangatnya kendor mencapai cita-cita karena nggak Lelah ya. lelah karena mungkin emang kita cuma fokus langkah-langkahnya Iya. aja nih buat dapet si cita-cita ini apa tanpa kita masukin oh gue tuh harusnya mijit juga ya atau gue mungkin punya rutinitas me time yang asik sendiri Iya. kayak gitu ya. Iya. Jadi itu penting ya Mbak Lydia ya, masukin unsur self care dalam itu mencapai ya. cita-cita ya. Tapi aku mau tanya Boleh boleh dong, nggak ya? boleh. Nah, tapi kalau misalkan kayak self care gitu ya Mbak Lydia ya, kayak apakah itu semata-mata fisik treatment gitu kayak misalkan pijit atau facial atau cream bath, apakah itu self care, hanya itu self care atau kayak misalkan kayak menurutku nih kalau aku ngerjain kerjaan tapi aku seneng kayak secara justru secara batin aku kayak puas gitu misalkan. Self care itu dalam bentuk apa sih dibilang self care gitu? Apa harus self treatment gitu yang cantik gitu? Pijit, liburan. Atau yang memang berupa hal yang memuaskan batin kita aja gitu. Oke, makasih Mbak Ines pertanyaannya. Self care benar banget, bukan hanya perkara fisik kok gitu, bukan perkara bahwa badan kita, kebutuhan fisik kita terpenuhi, tapi self care itu juga ada apa aja? Ada support system Mbak Ines.
Support system, mengenali support system kita itu bagian dari self care sebenarnya. Meminta bantuan ya kan, kita tahu kita harus minta bantuan ke siapa nih. Waktu kita lagi ngerasa tadi pas kita mindful kita merasa nih, oke, ini ada rasa seperti ini, apa yang harus aku lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, disitulah support system kita berfungsi, itu bagian dari self care. Mengenali support system kita tuh bagian dari self care. Jadi nggak harus treatment ke salon gitu ya? Tidak, bentuknya banyak banget. Terus setting boundaries juga self care loh. Jadi kapan kita harus mungkin mantengin produk kita di Instagram misalnya ya. Seberapa nih yang lihat postingan saya di Instagram? Seberapa ibu-ibu yang repost misalnya, atau informasi apa yang aku mau baca dari sosial media, itu setting boundaries itu juga self care bentuknya. Karena emang benar-benar kadang-kadang kalau baca komen ibu-ibu gitu misalkan yang negatif gitu ya, kayak itu lumayan kayak menghancurkan hari juga sih, ya benar sih. Nah, itu setting boundaries penting tuh Mbak Ines. Jadi waktu kita tahu, oke, aku nggak mau baca komen gitu kan di waktu kita kenali nih. Kayaknya aku paling gampang terpicu tuh kalau baca komen misalnya waktu kapan yang paling malam-malam sebelum tidur gitu ya. Jadi kebawa mimpi gitu. Nah, dihindari itu. Kayaknya gue paling fit, mood gue paling bagus pagi. Gue bisa baca tuh dengan gitu pikiran gue positif. Nah, itu setting boundaries tuh. Aku nggak mau buka malam, aku mau bukanya pagi gitu. Tuh setting boundaries juga bentuk self care. Dan tahu kapan harus menolak kali ya. Kayak betul, benar, sama kayak kita dengan temen juga kan ya. Kalau temen yang membuat kita berpikiran jadi negatif, ya kita setting boundaries. Okay, this is not good for me gitu. I need to step away dulu nih supaya nggak keseret punya pikiran negatif gitu. Nah, itu kan bentuk boundaries kita juga. Karena kenapa? Karena kita sayang sama diri kita gitu. Jadi kita mau ngurus diri kita dulu nih gitu. Nah, bentuknya jadi banyak banget. Gratitude juga self care, ya kan? Mengenali apa sih yang kita miliki walaupun kecil gitu ya. Mungkin saat ini mungkin lagi pandemi, bisnis mungkin nggak bisa berjalan sesuai rencana 2019. Tapi ternyata pintu yang ini terbuka loh gitu ya. Mungkin nggak bentuknya berbeda misalnya. Tadinya mungkin bikin minuman, sekarang aku harus bikin produk jahitan misalnya. But that's another door loh gitu. Nah, gratitude kecil ini nih yang juga perlu kita kembangkan supaya kita juga merasa jadinya kita juga terurus dirinya gitu. Kita baik-baik aja kok gitu. Jadinya kita bisa ngomong itu ke diri kita kan ya. Tuh. Jadi nggak hanya fisik, nggak hanya treatment, nggak hanya pergi jalan-jalan, nggak hanya shopping, nggak. Kalau mau itu boleh self care-nya, tapi bukan hanya itu aja, bentuknya banyak banget. Oke, udah dapat ya rumusnya. Jadi ibu-ibu nggak cuma ini ya, ke salon aja tuh bukan self care juga. Betul ya. Kalau pulang masih stres sama aja. Bener banget, tuh kan banyak gitu ya. Maksudnya udah pergi ke salon, udah luluran gitu. Pulang-pulang ya tetap aja kayaknya, tetap aja selama luluran tuh kepikiran ya. Terus pulang-pulang aja nyesel kayak gila udah buang duit banyak. Terus kayak udah belanja ini kayak kalau makin stres kayak gue buang duit gini keluar nih kayak Nah, benar. Nah, itu berarti kan bukan self care jatuhnya ya. Gitu. Berarti harus nemu self care yang lain gitu. Oke. Menarik. Iya, menarik. Ada lagi Bu Ayu? Dari kamu? Kalau dari aku pertanyaannya mungkin ini Mbak Lydia, tadi udah kasih kita rumus-rumus mengenai meraih resolusi nih, meraih si cita-cita biar nggak stres. Terus tadi ada ngebahas juga self care, self love gitu ya. Mungkin pesan dari Mbak Lydia deh untuk keluarga Nuju Bulan nih, karena kan ini awal tahun baru 2021, setelah 2020 kita semua kelelahan, bisnisnya banyak yang berhenti sejenak, rencana gagal. betul, banyak kejadian yang nggak enak di 2020. Di 2021 pesan dari Mbak Lydia untuk keluarga Nuju Bulan itu seperti apa biar kita ngejalanin hidup tuh lebih banyak rasa, lebih banyak bersyukur, lebih enjoy ya kan. Walaupun ya 2021 kita juga masih belum tahu seperti apa nanti kan gitu. Mungkin dari Mbak Lydia.
Mungkin buat ibu-ibu semua yang mendengarkan, selamat membuat resolusi juga, itu adalah hal yang baik. Tapi ingat, dalam membuat resolusinya jangan fokus pada mencapai tujuan besarnya, tapi membuat rencana kecil-kecilnya untuk nyampe ke sana gimana. Jadi buatlah potong-potong rencananya, jangan langsung mau lari kenceng, larinya pelan-pelan aja, yang penting nafasnya kuat gitu ya. Dan kemudian seiring berlari itu, kita juga bangun acceptance-nya kita tadi yang committed, kita tetap mau mencapai ke tujuan kita, garis finish kita, tapi sepanjang jalan kalau ada ternyata kondisi-kondisi yang akhirnya membuat kita harus nafas dulu, berhenti dulu, ngurus suami dulu, ngurus anak dulu gitu ya. Itu adalah bagian dari larinya kita tadi, si lari pelan-pelan itu gitu. Jadi pace-nya kita mungkin tidak sama dengan pace-nya tetangga. Pace-nya Mbak Ayu mungkin berbeda dengan pace-nya Mbak Ines gitu ya. Tapi nggak apa-apa, masing-masing dengan pace kita sendiri, satu saat kita nyampe kok ke goalnya kita itu gitu. Jadi dinikmati masing-masing pace itu, dan di setiap pace itu lakukan evaluasinya, jangan lupa. Apa yang masih bisa diteruskan, masih tetap bisa dipakai, apa yang harus kita rubah gitu. Jadi 2021 kece ya ibu-ibu ya. Kece. Boleh tuh jadi slogannya Life Generation kayaknya. Oke, thank you so much Terima ya kasih Mbak banyak, Lydia Mbak untuk Terima kasih, Mbak insight-nya, Lydia. advice-nya. Sehat-sehat semuanya Mbak Lydia ya di 2021. Sehat semua ya. Sama-sama Mbak, thank you. Jadi gitu, menarik juga ya. Menarik ini juga ya, dari- ada rumusnya. Ada rumusnya. Seru ya kalau ngobrol sama Mbak Lydia ini, salah satu psikolog yang paling sering kita Iya. undang ya. Kita kalau misalkan mau ngobrol sama Mbak Lydia gitu bisa WhatsApp gitu ya? Bisa di Live Generation, nanti Oh, bisa ada oke. lihat ke Instagramnya langsung atau Siapa mungkin tahu Atau malam-malam mereka ya. kalau lagi Iya, di kamar benar. mandi Iya, gitu kan kayak tapi mungkin argonya jalan kali ya. Kalau Mbak Lydia ngobrol ya. iya Maaf betul ini juga. argonya jalan ya. Oh iya, iya. Karena udah syuting. Oke Mbak, ya udah nggak jadi. Ya udah Mbak, saya cari di Google aja gitu. Saya googling aja. Tapi bisa kontak ke Live Generation ya. Iya, Gitu. gitu. Di Live Generation juga ada beberapa psikolog ya, bisa mungkin nanti konsultasi sendiri siapa yang paling sesuai. Nah, Ines, jadi tahun 2021 nih kita akan jalani kamu juga dengan segenap cita-cita kamu yang luar biasa besarnya. Cie, amin. Mudah-mudahan nggak ada kejadian Iya. ini ya, nangis-nangis di kamar mandi lagi. Aku sama Ayu juga sangat tercerahkan. Iya. Sebenarnya kita tuh kalau kata Ayu ya, acara ngobrol bareng Terapi ibu nih kayak berjalan. terapi berjalan Oh juga iya, iya, buat betul, kita. betul, Buat betul, aku betul, Manoro. betul. Iya, jadi Betul tiba-tiba sih. oh iya yuk kita tuh apalagi kalau habis ngobrol sama kayak psikolog atau life coach gitu Atau jadi juga dari narasumber dari biasanya. narasumber ya kita juga jadi oh ya begini gini gini. Jadi kita juga banyak belajar. Belajar, iya, iya, Aku iya. ya kehidupannya juga banyak beda sama Ayu setelah bikin program ini. Oh ya? Dan enaknya dibayar lagi sama Mbak Tia. Iya. Iya benar gitu. Luar biasa. Nah, Ines mudah-mudahan sukses ya rencana Amin, di terima 2021. kasih, terima kasih Tapi juga kira-kira sudah Ines, diundang. kamu nih kan udah setahun ini nih ngejalanin bisnis, kamu mama juga, bisnis kamu baru, terus sempat dihantam corona. Kamu punya tips nggak sih? Mungkin ada mama-mama juga, keluarga 7 bulan yang juga lagi baru merintis bisnisnya. tapi Dan juga yang sedang seorang menangis-nangis di kamar ibu. mandi Yang sekarang. mungkin sekarang lagi ngedrop, kamu punya tips apa nih? Kamu share. Yang pertama sih aku selalu setelah 1 tahun ini aku dihempas kanan kiri depan belakang tuh aku ternyata memang kata pertamanya adalah harus ikhlas gitu ya. Yang kayak tadi Mbak Lydia bilang benar bukan pasrah tapi lebih ikhlas gitu. Jadi apapun yang Acceptance ya. hantamannya kamu akan sangat lebih terbuka kalau ada ikhlasnya gitu. Jadi mau positif ataupun negatif itu hanya akan kamu terima gitu. Oke. Kamu terima bukan berarti kalau misalkan kamu menerima yang negatif itu bukan berarti kamu yang salah atau bukan berarti semata-mata kamu yang negatif, enggak gitu. Tapi itu hanya reminder dari semesta kalau ada hal yang mungkin kamu daripada belok kiri mending lurus gitu. Kayak cuma reminder aja sebetulnya gitu. Jadi yang tadi dibilang juga sama Mbak Lydia, jadi ada hal yang untuk dievaluasi gitu. Karena akan lebih bahaya kalau ternyata kamu udah lari jauh,
ternyata you're simply in the wrong jungle gitu. Iya. Apa yang kamu kerjain, apa yang kamu Ternyata masukin emang tuh nggak ternyata tepat buat kita. iya bukan Iya. hal yang seharusnya kamu jalanin Makanya gitu. evaluasi berkala tuh penting Evaluasi ya tadi. itu juga memang apa yang jadinya aku selalu ingatkan ke diriku lagi kayak apa yang tanggapan orang, respon orang nggak sesuai sama kita itu adalah hal untuk kita evaluasi gitu kan, untuk menjadikan diri kita lebih baik, menjadikan plan kita lebih mateng gitu. Nah, yang kedua memang selain ikhlas adalah planning gitu. Karena memang ya, kenapa ada si resolusi ini? Menurutku resolusi itu juga penting banget karena itu adalah bagian dari planning gitu. Kayak kalau kita mau bikin satu goal, kayak aku selalu bikin personal mission statement. Oke. Jadi mission statementku itu kayak aku itu hidup bukan hanya untuk diriku sendiri gitu, tapi aku hidup memang untuk banyak orang gitu kan. Jadi aku berharap supaya kehidupanku, kehadiranku di bumi ini memang menghasilkan satu kebaikan yang dirasakan oleh banyak orang gitu. Jadi berkah buat Jadi orang berkah gitu kan. Nah, memang itu adalah mission statementku supaya aku kalau menjalani kehidupan aku berbasiskan sama si statement itu gitu. Jadi apapun yang aku lakukan, aku berharap orang tuh bahagia kalau misalkan ada aku gitu. Atau kayak aku berharap misalkan kehadiranku itu juga membawa kebaikan gitu. Tapi bukan berarti kalau orang nggak bahagia karena aku berarti aku salah gitu, nggak juga gitu kan. Setting boundaries juga akhirnya ya. Gitu. Nah jadi ya memang itu sih tadi kayak ikhlas dan planning itu Dua kunci dua utama kunci yang sebenarnya. paling penting sih. Jadi itu ya tips dari Ines untuk keluarga 7 bulan. Mungkin sekarang ada yang lagi nangis-nangis juga Nangis di juga. dapur, Nangis di dapur nggak kamar apa-apa. mandi. Terima aja Bu. Tangisi aja dulu ya. Tangisi aja nggak apa-apa. Betul. Mumpung masih awal tahun ya, Mumpung masih jadi awal abis tahun, ini nggak apa-apa. udah nangisnya udah terima, terus terima. bikin plan lagi ya. Iya, Dan betul. jangan lupa kece. Kece. Kece tadi ya, rumusnya kece. Nanti dibikinin deh. Iya. Kece itu apa ya di sini dieditin. Oke, kalau gitu Ines terima thank kasih you ya. Terima udah kasih, datang. terima kasih sudah Semoga diundang. lancar usahanya. Amin, terima kasih. Thank you Ya, juga buat terima keluarga kasih. 7 bulan ya yang sudah nontonin aku dan Ayu dari Iya. episode ke episode. Nggak terasa ya, Mm-mm, bulan udah. depan kita udah mau episode ke-7. Jangan lupa LKS. 7 bulan bener. Iya, 7 bulan. Dan jangan lupa itu tadi LKS, like, komen, Ibu Ayu dan semakin alay kayaknya. like, komen, dan subscribe. 2021 ya, semakin subscribers yang dikejar ya. Iya, subscribe ya. Jadi kalau kalian like, kalian komen, kalian subscribe, akan terus ada kita. Iya, kita dapat gajian soalnya. Oke, terima kasih. Thank you. Keluarga 7 bulan. Sampai Bye, jumpa. sampai Selamat ketemu tahun lagi. baru.